Ini caranya Clipper pasti dapat 2 miliar per bulan. Hari ini gue bakal share ya 3 alasan kenapa Clipper itu gagal FYP. Akun yang kalian gunakan itu adalah pondasi awal kalian ya. Jadi kalau kalian itu salah pakai akun aja, ya efeknya itu bakal jelek. Nah, entah dia posting konten pemandangan, tiba-tiba posting konten clipping Leo, terus tiba-tiba posting lagi masak, jemput anak, clipping Leo lagi. Wah, ini udah kemungkinan besar akunnya sulit berkembang. Jangan kalian mau gampang di awal, tapi kalian capeknya di akhir. Kita akan bahas ke topik kedua, yaitu hook. Gue sering banget ngeliat konten-konten clippingan orang-orang ya, hooknya itu sangat membosankan gitu loh. Gue yakin sebenarnya kalau misalnya kalian sudah bisa benerin hook kalian ya, mungkin kemungkinan FYP-nya video kalian itu akan naik pesat. Kita masuk ke yang terakhir ya, 3 alasan kenapa Clipper susah FYP. Menurut gue yang terakhir itu ada di, kalau kalian udah masuk ke video ini, gue yakin kalian itu lagi coba-coba jadi Clipper ya. Karena judulnya dan thumbnailnya itu sengaja gue buat untuk memfilter orang-orang yang setidaknya ya udah punya interest terhadap dunia clipping. Hari ini gue bakal share ya ilmu yang mungkin kalau kalian cari di tempat lain, kalian harus bayar. Ya, tapi di sini kita kasih gratis. Komunitas gue, Clipo, juga gratis kan. Dan ini bakal mungkin ya, bakal jadi salah satu video paling daging ya dengan topik Clipper yang pernah gue bikin di channel ini. Karena hari ini gue bakal bahas 3 alasan kenapa Clipper itu gagal FYP. Kenapa view-nya itu stuck. Dan yang gue bahas hari ini itu bukan berdasarkan karangan doang ya, tapi berdasarkan trial error ya yang sudah gue lihat dilakukan oleh tim gue sendiri ya, Clipper internal kita, dan juga member-member di Clipo. Ya, karena kan gue bandingin, apa sih yang menyebabkan ada Clipper-Clipper di Clipo itu yang bisa ngehasilin jutaan view ya, dan pastinya jutaan rupiah jadinya tiap bulannya, dan bahkan mendapatkan title Clipper jago di Clipo. Kenapa ada juga yang nggak FYP nih, dan akunnya nggak naik-naik, videonya nggak naik-naik. Ternyata ada tuh 3 poin penting yang gue lihat dilakukan oleh yang berhasil dan tidak dilakukan oleh yang gagal. Menurut gue, kalau kalian mau jadi Clipper, akun yang kalian gunakan itu adalah pondasi awal kalian ya. Jadi kalau kalian itu salah pakai akun aja, ya efeknya itu bakal jelek. TikTok itu algoritmanya itu menggunakan sistem learning. Sistem learning ini maksudnya apa? Algoritma TikTok itu mempelajari audiens dari akun tersebut, gitu ya. Bagaimana penonton berinteraksi dengan videonya. Data itu dipakai sebagai acuan, ya, konten-konten yang kalian posting selanjutnya akan ditunjukkan atau disebarkan ke audiens seperti apa. Nah, yang sering terjadi adalah, ya, gue juga nggak tahu kenapa, banyak sekali itu orang-orang malas bikin akun baru. Ya, jadi dia mau bikin akun clipping, tapi dia malas bikin akun baru, jadinya dia pakai akun bekas. Entah dia akun bekas personalnya dia, gitu ya, atau akun affiliate-nya dia. Kalau misalnya kalian pakai akun bekas, maka akun bekas ini akan membawa learning ya atau audience yang udah kebentuk dari konten-konten awal kalian sebelum kalian clipping. Jadi mungkin di akun tersebut kalian udah posting, oh, kalian main sama anak, kalian posting pemandangan, kalian posting quote sedih, tiba-tiba masuk clippingan Leo misalnya. Udah pasti nggak nyambung. Kenapa? Karena akun tersebut sudah dibaca, video-video berikutnya disebarkan ke orang-orang yang mirip seperti audiens awal kalian. Bukan audiensnya Leo. Nah, itu yang sering menyebabkan kenapa clippingan kalian itu sulit naik di awal-awal. Lebih parahnya lagi, nah ini kalau tadi itu kesalahannya masih bisa diterima menurut gue ya. Jadi dia pakai akun bekas, tapi di shift, diganti full menjadi akun Clipper. Ada yang lebih males lagi, teman-teman. Akunnya digabung. Nah, jadi di akun yang sama, dia masih lanjut posting konten pribadinya dia tuh. Nah, entah dia posting konten pemandangan, tiba-tiba posting konten clipping Leo, terus tiba-tiba posting lagi masak, jemput anak, clipping Leo lagi. Wah, ini udah kemungkinan besar akunnya sulit berkembang. Kenapa? Karena learning-nya itu nggak dapet. Yang kita harapkan itu apa sih? Kenapa harus pakai akun baru kok? Simple. Akun baru, ya, akun baru itu kalian harus bayangin itu seperti gelas, ya, gelas yang masih kosong. Karena gelasnya masih kosong, kalian masih bebas isi dengan audiens seperti apapun. Dan audiens yang kalian isi nanti akan dipakai sebagai acuan untuk konten-konten kalian selanjutnya disebarkan ke audiens yang mirip seperti itu. Makanya, kalau kalian mau bikin akun Clipper, pastikan, gue selalu sarankan ya, pakai akun baru dan akun tersebut didedikasikan, kalau bisa nih ya, khusus untuk kreator tertentu atau project tertentu yang lagi kalian klip. Contoh kalian mau clippingin gue, ya udah bikin akun baru yang isinya itu ya memang konten Leo semua nih, konten Leo semua. Nah, oke. Kenapa? Karena nantinya ya, nih akun si TikTok itu akan mempelajari, oh, audiens dari akun ini punya minat Leo, maka akan disebarkan
ke audiens-audiens yang memang minatnya itu juga konten-konten Leo. Dan kalian percaya nggak? Gue yakin ya, 90-an% data audiens dari akun kalian ini, ya, akun Clipper kalian yang udah fokus clippingin gue, nanti kalau datanya dibaca, ya, secara audiens data, ya, entah demografiknya lah, lokasi tempat tinggal lah, interest, minat, apa semua. Gue yakin 90-an% itu pasti mirip sama akun gue pribadi. Akun FYP spesialis. Gue yakin mirip. Kenapa? Karena learning kan. TikTok itu learning. Oh, dia minatnya Leo. Di akun gue, orang-orang juga minatnya konten Leo. Jadi kalau audiensnya itu mirip, penyebarannya itu akan lebih lancar. Dan kalian untuk dapetin FYP secara konsisten, ya, itu juga akan lebih gampang. Gue ambil contoh kasus nih, ada salah satu Clipper jago kita itu bikin akun yang isinya, ini akun baru ya, jadi dari awal itu dibuat memang kontennya itu konten Juan semua. Ya, konten Johnson semua. Dan kalau kalian lihat, ya, sekarang ini, traffic dari tiap postingan itu konsisten. Kenapa? Itu berarti audiensnya udah kebentuk. TikTok sudah membaca, oh, akun ini adalah akun memposting tentang Juan. Dia harus nunjukin konten ini ke lebih banyak audiens yang sukanya sama konten Juan. Ini jadi alasan ya teman-teman ya. Kenapa gue saranin teman-teman jangan pernah pakai akun bekas untuk clipping. Capek dikit nggak apa-apa, bikin akun baru. Kalau perlu bikin email baru, beli nomor baru, terserah deh. Yang penting pakai akun baru. Jangan kalian mau gampang di awal, tapi kalian capeknya di akhir. Udahlah, males lah urusan 5 menit bikin akun baru, tapi nanti kalian capeknya berapa lama? Berbulan-bulan. Bener nggak? Posting konten, edit clipping, kagak ada yang FYP. Cuman demi menghemat 5 menit di awal. Nggak worth it menurut gue. Jadi, jangan pakai akun bekas, bikin akun baru, pastikan akunnya itu kalau bisa ya, satu akun didedikasikan khusus untuk satu orang. Kita akan bahas ke topik kedua, yaitu hook. Ini salah satu hal yang paling sering membuat ya, banyak konten-konten Clipper itu gagal naik. Kenapa? Karena kadang gue lihat ya, jadi banyak teman-teman kita di Clippo, ya, itu kan tiap kali posting clippingan Leo, itu kan nge-tag gue, ada yang juga share ke gua gitu kan. Kadang gua cek, maaf nih ya, agak lemes gitu loh. Hook-nya itu kurang menarik. Bahkan gua sendiri merasa itu kurang menarik. Tapi bukan berarti teman-teman nggak bisa belajar. Pastinya teman-teman bisa belajar ya. Nggak apa-apa. Karena ini, case-nya ini sering terjadi di pemula. Makanya kita di Clippo itu kita juga sediain edukasi gratis di dalam komunitasnya. Supaya apa? Supaya Clipper yang masuk ke kita, nggak apa-apa kamu jelek di awal, yang penting kamu bisa belajar dan ada tempatnya. Dan kita kasih gratis. Makanya teman-teman di sini yang tertarik belajar soal clipping, yuk masuk langsung aja ke Clippo, ya itu nggak usah bayar, gratis. Ada di description box, langsung join. Edukasinya, komunitasnya, campaign-nya. Intinya kalian di sana belajar gratis sampai bisa ngehasilin deh. Yang penting kalian mau rajin belajar aja. Balik lagi ke topik hook. Gue sering banget ngeliat konten-konten clippingan orang-orang ya, hook-nya itu sangat membosankan gitu loh. Kenapa hook-nya bisa membosankan? Yang pertama, ya, dia tidak mencari topik menarik. Oke? Nah, asumsi gua, nih orang, sistem motong-motong videonya random aja gitu. Contoh misalnya nih, video ini ya, durasinya 20 menit misalnya. 20 menit. Kan nggak semuanya menarik. Benar nggak? Nggak semuanya menarik. Bisa jadi ada bagian yang lebih menarik daripada yang lain. Mungkin karena dia males atau dia nggak tahu gitu ya. Ya udah, dia potong random aja. Udah potong random, yang penting dapat banyak. Potong gitu. Ini potong random. Nah, tapi karena dia potongnya random gitu kan, topik openingnya ya, kalian kebayang ya, pas kalian scrolling FYP gitu ya, ada video yang masuk, tapi openingnya kurang menarik. Topik yang diangkat itu mungkin lagi di pertengahan diskusi. Jadi orang nggak langsung nangkep ini lagi bahas apa sih dia gitu loh. Nah, itu menyebabkan video kalian akan di-skip. Karena apa? Karena orang nggak penasaran. Tapi coba deh, kalian bayangin. Nah, contoh gue bikin hook ya. Anggap aja untuk clickbait dari video ini, kalian mau clippingin juga silahkan. Misalnya, clickbaitnya gini. Ini caranya Clipper pasti dapat 2 miliar per bulan. Coba deh, kalian bandingin ya. Kalau kalian klik bagian itu, kalian masukin ke depan, pastinya lebih menarik dong daripada mungkin topik-topik pas gue lagi breakdown soal audience tadi. Bener nggak? Pasti setuju ya? Nah, makanya carilah gitu loh. Dari video yang panjang, ya, nggak cuma video gue, video orang lain ya, yang mau kalian clippingin, mana sih statement-statement yang bisa memancing penasarannya penonton, itu kuncinya. Penasaran. Karena kunci dari hook itu harus bikin orang bisa penasaran. Kalian mau posting video, di dalam video itu ada
scene ya, atau ada menunjukkan gajah yang bisa jungkir balik gitu loh. Ada gajah bisa jungkir balik. Menarik dong, bikin orang penasaran dong, bikin orang kaget dong. Coba gue nanya, bagian gajah yang bisa terbalik gitu ya, kalian bakal taruh di depan atau belakang? Pasti di depan dong. Kalian bikin video nih, klip. Gajah loncat terbaliknya itu taruh di depan. Kenapa? Karena kalau kalian taruhnya di belakang, gitu ya, orang skip di bagian sini, dia nggak bakal tahu juga di belakang ada gajahnya lagi joget, lagi jungkir balik, lagi ngapain, nggak tahu. Udah skip dulu. Makanya hook itu harus taruh di depan. Dan yang namanya hook itu, ya gue mungkin bisa bagi ya menjadi beberapa jenis hook gitu. Supaya kalian di sini juga bisa langsung praktek di konten kalian selanjutnya atau klip kalian selanjutnya. Yang pertama itu ada hook visual. Hook visual itu adalah hook yang kita nunjukin ya secara visual atau tampilan kejadian-kejadian yang mengagetkan. Misalnya ada kompor meledak, pastinya bagian kompor meledaknya itu taruh di depan dong. Kenapa? Karena itu bikin kaget, bikin penasaran. Yang kedua, ada hook kata-kata. Nah, ini yang tadi nih. Misalnya topik pembahasan. Topik pembahasan menariknya kata-katanya ditaruh di depan. Tugas kalian dari sekarang adalah memilah tiap video apa yang harus dijadikan sebagai hook. Karena ingat, nah clipping ini beda sama konten kreator. Konten kreator, kalau kalian jadi konten kreator, kalian sendiri yang menciptakan hooknya. Benar nggak? Jadi kalian yang, oke, kayaknya hook aku kurang menarik nih. Udah, bikin hook yang menarik, sampaikan depan kamera. Atau kalian mau visual hook gitu ya. Kalian bisa misalnya tiba-tiba apa, loncat-loncat gitu. Atau nangis-nangis, pura-pura nangis-nangis, teriak-teriak. Jadikan visual hook. Tapi sebagai clipper nggak bisa. Kenapa? Karena kalian udah kekunci kan. Yang bisa kalian jadiin hook itu cuman footage yang bisa kalian akses. Dan itu bukan footage kalian sendiri. Dan itu bukan video yang kalian bikin sendiri. Nah, makanya kalian harus nyari mana yang menarik dan ditaruh di depan. Itulah hook. Gue yakin sebenarnya kalau misalnya kalian sudah bisa benerin hook kalian ya, mungkin kemungkinan FYP-nya video kalian itu akan naik pesat. Misalnya sebelumnya itu kemungkinan FYP-nya 1%, setidaknya naiklah ke 10%, 20%. Gitu ya. Dan itu udah bagus banget loh. Kalau misalnya bisa naik 10%, 20%. Kesalahan selanjutnya adalah di bagian hook-nya itu, teman-teman, ini yang sering terjadi juga ya. Hook-nya itu kata-katanya ketutupan sama background sound. Nah, itu orang udah pasti skip gitu. Kenapa? Karena contoh nih, bagian yang tadi ya yang gue sampein, cara pasti dapat 2 miliar sebagai clipper. Udah kalian pakai tuh, udah bener tuh. Kalian taruh di depan. Kalian pasang lagu viral TikTok. Terus volumenya kalian maksimalin. Ujung-ujungnya, apa yang saya sampaikan itu, apa yang gue sampaikan nggak kedengaran. Kedengarannya apa? Lagunya. Skip nggak? Skip dong. Karena kenapa? Orang belum tentu mau denger lagunya. Lagunya belum tentu bikin penasaran. Ya, jadi itu juga harus perhatiin. Permainan sound, kalian juga harus pastikan supaya tidak lebih keras daripada topik yang mau disampaikan atau kata-kata yang mau disampaikan sebagai hook. Oke, kita masuk ke yang terakhir ya, 3 alasan kenapa clipper susah FYP. Menurut gue yang terakhir itu ada di quantity. Menurut gue, pekerjaan sebagai clipper ini, cara FYP-nya itu ada sedikit berbeda dengan konten kreator. Balik ke yang gue cerita tadi ya, konten kreator itu kan kalian bikin kontennya sendiri. Kalian bisa mainin kualitasnya, kualitas bahannya nih, gitu kan. Sedangkan yang namanya clipper, kalian nggak bisa mainin kualitas bahannya. Bahannya itu sudah disediakan oleh konten kreatornya. Kalian hanya bisa bermain di bahan yang memang sudah ada. Makanya, kalau misalnya biasanya gue saranin untuk konten kreator, afiliator di TikTok itu fokusnya di quality, kalau di Clipper gue akan sarankan main quantity. Jadi Clipper itu konsepnya itu kayak main kartu mau nyari joker ya. Anggap aja kalian punya satu deck kartu, isinya ada joker satu. Ya kerjaan kalian itu cuma buka terus aja. Buka terus kartunya, sampai ketemu joker. Kalau kalian bukanya cuma satu kartu, ya chance dapat jokernya kecil. Kalau kalian buka 2 kartu, chance-nya makin besar. 3 kartu makin besar lagi. Kalau kalian buka sampai 50-an kartu sampai ujungnya, kalian pasti dapat joker. Kan gitu ya? Sampai deck kartunya habis ya kalian pasti dapat joker dong. Ini sama seperti ngejar FYP di Clipper. Main quantity. Simpelnya gini, teman-teman bayangin ya, kalian itu kan posting konten nih. Ya. Mungkin kalian di sini pernah lihat gambar atau meme ya, yang orang itu lagi nyangkul goa gitu ya, nyangkul goa. Ternyata di depannya itu udah ada berlian tuh. Tinggal satu cangkulan lagi tuh dia nyampe ke berlian. Dia malah mundur. Ini jangan sampai kalian clipping, tapi jadinya seperti gambar tersebut. Kalian nggak pernah tahu, next konten kalian itulah yang FYP gila-gilaan yang bakal ngasih kalian cuan. Ya. Dan kenapa gue saranin main quantity? Ya, karena kalian kalau udah benar mempraktekkan si
akun baru yang fokus ke satu kreator atau satu topik, maka permainan quantity ini akan jadi penting. Anggap aja konten kalian di sini nggak FYP, nggak FYP, nggak FYP, nggak FYP. Nah, oke. Di konten ke-9 kalian, ini FYP gila-gilaan. Dia akan ngangkat view dari video ini, semua isi akun kalian, view-nya akan naik bareng. Nah, jadi sebenarnya reward yang bisa kalian tarik itu nggak cuma dari satu konten ini jadinya kan? Karena yang lain juga kecipratan, dan kalian bisa narik reward juga dari konten-konten yang lain. Nah, itulah alasan kenapa gue bilang kalian harus main di quantity. Kenapa main di quantity ini penting? Ya, salah satu alasannya itu juga adalah mempertajam ya. Mempertajam skill dari clippingan kalian. Kalau kalian tidak pernah clipping, atau kalian clippingnya sedikit ya, skill editing kalian itu nggak akan makin tajam, ya akan nge-stuck aja. Semakin sering kalian ngedit, kalian clipping, kalian akan mulai notice, oh ternyata clippingan yang seperti ini ya, yang gampang naik. Oh ternyata kalau aku ngeditnya pakai headline dulu di depan, itu lebih mudah FYP ya. Dari sana kalian belajar. Ya makanya belajarnya itu dari quantity. Dan teman-teman di sini juga bisa ya, kalau misalnya nggak mau belajar cuma dari quantity yang kalian bikin, kalian juga bisa belajar dari quantity orang lain. Gimana caranya? Analisa akun orang lain atau clippingan orang lain. Ya. Ini salah satu hal yang gue selalu sarankan teman-teman clipper internal di kantor gue ya, untuk kerjakan. Jadi jangan clippingnya itu secara buta. Tapi coba pelajarin. Sekarang itu yang lagi naik jenis-jenis clipping seperti apa sih? Yang lagi naik topik apa sih? Gitu loh. Dari bagian-bagian, dari semua bahan-bahan materi yang bisa kalian clipping, sebelumnya orang-orang pernah nge-clip dan apa sih topik yang viral? Kan gitu ya. Dan kalian main quantity di sana. Jadi kalian itu memang main quantity tapi tajam ya. Nggak membabi buta gitu nyerangnya. Tapi memang banyak tapi tajam. Nah itu yang harus kalian lakukan di clippingan ini. Makanya analisa. Itu juga jadi satu alasan ya kenapa menurut gue komunitas itu jadi penting. Karena kalian itu nggak akan bisa analisa akun orang lain, sharing dengan orang lain kalau kalian nggak gabung ke komunitas kan. Ya, makanya saran dari gue ya teman-teman di sini, ini adalah 3 alasan kenapa menurut gue banyak clipper itu nge-stuck gitu loh view-nya 50, kadang di bawah 50. Gue liatnya juga sedih sih. Karena kenapa? Ya jadinya kan buang-buang waktu ya dan nggak dapat apa-apa gitu, dapat hikmah doang. Makanya kesimpulannya ya, teman-teman, yang pertama, secara akun, pastikan akunnya udah benar, jangan pakai akun bekas. Yang kedua, hook-nya pelajarin, ya, jangan sampai opening videonya nggak menarik. Dan yang ketiga, mainin quantity. Oke? Sebenarnya semua ini, ya, itu sering banget kita bahas di Clipo. Ya. Makanya sekali lagi gue mau ingetin teman-teman di sini, ya, yang udah jadi clipper, tertarik belajar soal clipper, masih nol banget juga nggak usah malu ya. Karena di Clipo itu kita sediain edukasi benar-benar dari nol. Ya, dari nol, dari nggak paham. Oke, kalian silakan join. Ya. Dan di Clipo sekarang kita potongan untuk clipper juga masih 0%. Jadi, berapapun yang kalian dapetin dari hasil kerja keras kalian, itu full buat kalian. Ya, jadi silakan langsung join Clipo sekarang di description box. Terakhir, gue pengen tahu kalian punya pertanyaan apa lagi nih soal clipper. Nanti gue bakal bahas secara lebih mendetail, spesifik pertanyaan yang paling banyak ditanyain. Oke? Terakhir, jangan lupa subscribe ke channel ini supaya gue makin semangat sharing-sharing ilmu gratis seperti video ini. See you on the next video.